Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-27 hari ini, kita akan bersama-sama kembali belajar dari kitab Keluaran, pasal yang ke-10, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Saya masih ingat lagu anak-anak sekolah minggu yang nadanya sedemikian, ya. Siapa yang dicari orang Tuhan. Tapi kalau lagu ini dirubah dan dinyanyikan oleh orang dewasa, nadanya agak sedikit berbeda. Apa yang dicari orang uang. Nah, kalau saudara perhatikan nada yang terakhir, apa yang dicari oleh orang itu uang. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita dengan tema ya waspadalah terhadap jerat Firaun, yaitu harta benda, itu sesungguhnya suatu satu keadaan yang seringkali kita hadapi sebagai orang-orang percaya, bahwa orientasi kita berubah dari Tuhan kepada uang. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang saya sudah sebutkan tadi. Di bagian-bagian akhir di mana Tuhan telah melakukan ada begitu banyak tulah, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan di hadapan Firaun dan bangsa Mesir khususnya. Tapi toh juga, saudara, semua mujizat dan semua tulah yang didatangkan oleh Tuhan itu tidak membuat Firaun akhirnya menundukkan diri, atau tidak membuat Firaun akhirnya betul-betul mengenal Tuhan yang telah melakukan mujizat dan berbagai tulah yang hampir-hampir membinasakan seluruh Mesir pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, setelah tulah yang ke-8 di mana Tuhan mendatangkan belalang atas seluruh negeri, dan pada bagian akhir dikatakan, maka berdoalah Musa dan Harun kepada Tuhan supaya belalang-belalang itu pergi, dan itu terjadi. Dan tetapi pada akhir dari pembacaan kita pada minggu lalu, pada minggu lalu dikatakan bahwa akhirnya toh Tuhan pun akhirnya mengeraskan hati Firaun. Sehingga dalam pembacaan kita pada sesi ini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, melihat sikap dan perbuatan Firaun yang sedemikian yang tetap mengeraskan hati itu, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa supaya ia mengulurkan tangannya ke langit, sehingga terjadilah kegelapan di seluruh negeri Mesir. Dan sungguh itu terjadi. Selama kurang lebih dikatakan bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-22 dikatakan seluruh kegelapan meliputi negeri Mesir selama 3 hari.
Tetapi saudara, lagi-lagi dalam pembacaan kita kali ini, Tuhan membuat kekecualian. Tuhan melakukan apa yang disebut tanda kutip diskriminasi terhadap umatnya. Jika di Mesir pada waktu itu seseorang tidak dapat melihat orang lainnya karena penuh dengan kegelapan. Ya. Kita perhatikan, tetapi di Goshen, di mana umat Tuhan tinggal, di mana umat Tuhan berdiam, di situ tidak ada kegelapan. Ini artinya melalui tulah ini, melalui mukjizat ini, Tuhan sebenarnya ingin berkata kepada bangsa Mesir dan Firaun tentang siapa Dia. Melalui tulah-tulah yang telah dilakukan oleh Tuhan sampai kepada tulah yang ke-9 mengenai gelap gulita. Tuhan sesungguhnya ingin menjelaskan tentang siapa Dia, Tuhan yang berkuasa atas segala alam semesta. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya dengan mendatangkan tulah kegelapan, itu sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan ingin mempermalukan Firaun dan bangsa Mesir yang percaya kepada dewa matahari, yang disebut dengan dewa Ra. Ya, ketika Tuhan mendatangkan kegelapan di seluruh negeri, maka seharusnya bangsa Mesir dan Firaun tahu bahwa dewa yang mereka sembah selama ini, dewa yang mereka percayai selama ini, tidak dapat membuat setitik terang pun di tanah Mesir. Ini buktinya bahwa melalui tulah-tulah ini, khususnya tulah yang ke-9, tulah gelap gulita, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan atau Yahweh yang disembah oleh Israel itu adalah Tuhan yang melampaui seluruh dewa-dewa atau ilah-ilah, khususnya dewa Ra, dewa matahari yang selama ini dipercayai. Tetapi sebaliknya saudara, ketika diskriminasi, ketika pengecualian dilakukan oleh Tuhan di tanah Goshen, itu pun seharusnya disadari oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Seharusnya mereka semakin percaya kepada Tuhan, semakin percaya kepada Musa dan Harun yang menyampaikan tiap perkataan-perkataan Tuhan bagi mereka. Jadi dengan demikian saudara, maka jelas sesudah kegelapan itu datang, sesudah segala sesuatu tidak lagi dapat dilihat wujudnya oleh karena kegelapan yang meliputi tanah Mesir pada waktu itu selama 3 hari. Maka kembali kita lihat dalam pembacaan ini, sebagaimana pembacaan-pembacaan sebelumnya. Lalu dikatakan Firaun memanggil Musa dan Harun supaya mereka berdoa, dan Tuhan yang mereka sembah menjauhkan semua kegelapan ini. Dan kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, ya, kemudian dalam pembacaan kita tadi, oleh karena kegelapan yang meliputi Mesir, maka akhirnya kita perhatikan dalam ayat yang ke-24, ya, Firaun memberikan izin kepada bangsa Israel, ya, apakah itu bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, dan seluruh penduduk Israel boleh pergi beribadah. Tapi tahukah saudara, ada jerat yang terakhir yang disiapkan oleh Firaun untuk tetap menjerat bangsa Israel agar mereka tidak dapat beribadah sungguh kepada Tuhan di padang gurun sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Apa itu? Kalau kita membaca dalam pembacaan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Ini strategi yang jitu. Artinya, kamu boleh pergi beribadah, tetapi biarlah seluruh harta bendamu tetap berada di Mesir. Bukankah ini satu strategi yang luar biasa yang dibuat oleh Firaun dengan tujuan supaya ketika mereka pergi beribadah kepada Tuhan,
Kita bisa membayangkan kondisi mereka waktu beribadah, sementara harta benda, kambing domba, lembu sapi mereka ditinggalkan di Mesir. Saudara, dan Musa memahami betul strategi ini, karena sesungguhnya lah ibadah yang mereka akan lakukan bukan hanya sekedar ibadah kehadiran tiap penduduk Israel untuk beribadah, tetapi satu perayaan di mana mereka membutuhkan lembu sapi, kambing domba sebagai kurban bakaran. Dan akhirnya kita tahu, saudara, Musa dan Harun mengajukan permohonan ini kepada Firaun. Tapi kita perhatikan apa yang terjadi ketika permohonan supaya kambing, domba, dan lembu sapi serta semua harta benda yang mereka miliki mereka dapat bawa untuk beribadah, karena itu dibutuhkan atau diperlukan pada saat mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagaimana yang saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, tidak mungkin seseorang datang beribadah kepada Tuhan atau menghampiri hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Harus dibuat satu perayaan, harus dibuat satu pesta di mana mereka melakukan penyembelihan hewan kambing domba untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi inilah yang diketahui oleh Firaun, sehingga ia mencoba membuat strategi supaya ibadah Israel adalah ibadah yang tidak sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita tahu akhir dari kisah ini, ketika Firaun katakan mereka boleh pergi, hanya meninggalkan harta bendanya. Dan kita tahu akhirnya Musa dan Harun diusir dari hadapan Firaun. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya Musa dan Harun akan pergi dan tidak akan lagi melihat wajah Firaun pada waktu itu. Dan pada saat berikutnya kita memahami, saudara, lalu karena kondisi, karena strategi, karena jerat yang dilakukan oleh Firaun ya pada umatnya pada waktu itu, maka pada bagian-bagian yang terakhir dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan umatnya pergi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari bagian firman Tuhan ini? Bukankah di dalam bagian-bagian Perjanjian Baru, misalnya dalam Matius pasal 6 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita tahu mengapa Yesus katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena ayat-ayat sebelumnya ada orang-orang percaya, ada murid-murid Yesus. Ya. Ada orang-orang yang mengikut dia, yang berusaha untuk menumpuk, menambah-nambahkan segala harta yang mereka miliki di dunia ini. Tapi mereka lupa harta surgawi yang seharusnya menjadi prioritas mereka, supaya itu menjadi bekal mereka di mana mereka kelak ada. Saudara, perhatikan. Karena ini jelas sekali. Bukankah begitu tegas Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti bahwa jika di mana harta kita berada, disitulah juga hati kita. Saudara, perhatikan. Ini strategi atau jerat yang dipakai oleh Firaun pada saat kisah di dalam kitab Keluaran. Dia mengerti betul ketika kambing domba dan seluruh harta benda ditinggalkan, tidaklah mungkin hati mereka berada di padang gurun untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ini satu jerat yang luar biasa, saudara. Dan survei membuktikan bahwa harta benda yang kita miliki, harta benda yang saudara dan saya miliki, bisa menjadi penghambat untuk kita datang kepada Tuhan. Ada rasa sayang kita yang berlebihan kepada segala sesuatu yang bersifat materi.
Sehingga kita seringkali mengabaikan Tuhan, seringkali mengabaikan ibadah kita kepada Tuhan. Maka lagi-lagi dengan tegas Tuhan Yesus juga berkata dalam satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, engkau tidak akan mungkin bisa menyembah Mamon, ya, sekaligus, ya. Engkau tidak mungkin bisa menyembah Mamon sekaligus Allah. Ini jelas sekali ada pemisahan yang Tuhan Yesus katakan. Karena apa? Karena jerat Firaun sampai hari ini masih begitu jelas menjadi salah satu penghambat yang terpenting untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, mari kita tetap waspada. Waspada terhadap bentuk-bentuk jerat yang ribuan tahun lalu dilakukan oleh Firaun terhadap umat Tuhan, yang sampai hari ini terjadi bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak terhalang, kita tidak terhambat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena harta benda yang kita miliki, yang sesungguhnya adalah juga pemberian Tuhan. Demikian saudara, renungan singkat bagi kita hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara yang menyaksikan tayangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.